So banyak sentimental value kamu. Iya, itu sangat banyak. Ya, tapi dengan berat hati harus dijual. Harus dijual. Karena mau maju kan. Iya, mau. Karena punya mimpi satu lagi yang harus terlaksana Yes, gitu, itu bangun dalam supercar. episod yang seterusnya kita akan cerita pasal mimpi itu sendiri. Dalam episod lepas, kita dah duduk dengan Dipo dari Garasi Drift dan tanya macam-macam soalan. Jadi, untuk episod kali ini, kita nak fokuskan dekat satu kereta sahaja. Kereta Drift Bull. Aku nggak milih mobil ini. Enggak milih? Ini Tuhan yang milihin. Tuhan yang milih untuk Dipo. Sebiji Lamborghini Murcielago yang menjadi fenomena kerana misinya yang luar biasa. Jadi, make sure korang tengok sampai habis dan kita akan deep dive tentang the story of Drift Bull. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama aku Mike dekat channel Motomaniac. Sekarang ni kita bersama tak lain tak bukan Dipo from Garasi Drift. Semuanya. Yes. So kalau dalam video sebelumnya, kalau korang tak kenal siapa Dipo ni, korang memang silap. Tapi kalau korang tak kenal, korang tengok episod yang sebelum ni, kita ada one whole session dengan Dipo cerita what is Garasi Drift, inside Garasi Drift HQ dan macam-macam lagi. Tapi hari ni, ini adalah video khas untuk kereta drift yang diorang tengah buat. Aku rasa one of one, tak pernah lagi aku tengok dekat mata aku lah. Dekat Malaysia tak ada, dekat Indonesia pun memang tak ada. Ia adalah kereta yang special, kereta Lamborghini Murcielago, betul? Ya, betul. Jadi, Lamborghini Murcielago. apa plan untuk kereta ni sebenarnya? You cerita brief plan untuk kereta ni. Panjang nih sebenarnya kalau cerita tentang mobil ini. Jadi inspirasi awalnya itu dari Daigo Saito. Dia punya Murcielago. Nah, buat drifting juga. Walaupun lebih bukan competition, dia cuma exhibition aja. Exhibition show aja. Dia kerjasama sama Liberty Walk. Dan itu kalau orang Indonesia bilangnya pecah. Pecah karena nggak ada lagi orang segila itu. Iya, betul. Kan? Itu sedangkan itu hampir 10 tahun yang lalu kayaknya. Betul. Lama sekali. Dan dari dulu punya mimpi untuk bangun supercar juga. Tambah lagi ngelihat Mad Mike bangun Huracan. Iya, betul. Bangun McLaren, yes. Nah, ada di Jepang juga Arios Suzuki-san, dia juga bangun McLaren, bangun Ferrari. Semua kereta-kereta supercar. Iya, walaupun bukan buat full competition, cuma itu satu mimpi yang pengen Garasi Drift coba juga. Iya, gitu. Dan alhamdulillah kita ditawarin sama salah satu teman kita, yaitu orangnya nggak perlu disebut lah ya. Ada yang mau, dia punya mobil ini udah lama. 8 tahun mobilnya mati. Mesinnya. Jadi dia udah give up, dia mau jual. Akhirnya dia cari orang yang gila lainnya yang mau lanjutin mobil ini. Cuma karena Murcielago di Indonesia itu juga sangat sedikit. Rare. Nah, sebenarnya Murcielago memang rare ya. Memang rare. Di Indonesia, mungkin teman-teman Malaysia belum tahu kalau di Indonesia itu kita nggak boleh namanya impor mobil second. Jadi kita nggak boleh recon, nggak boleh. Nggak boleh, kita harus impor dari luar itu mobil yang atau kereta yang baru, new gitu, yang masih delivery miles. Jadi nggak boleh mobil yang sudah dijual di sana kita kirim ke sini. Impor di sini. Tapi sebaliknya boleh. Kita kirim keluar boleh. Kirim keluar boleh. Kirim, misalnya kita reekspor, kita jual mobil Murcielago keluar, itu bisa. Jadi mobil bisa nambah, mobil nggak akan nambah jumlahnya di sini. Karena itu regulation. Tapi berkurang itu kemungkinan besar bisa dijual ke sana. Makanya mobil supercar tuh makin jarang yang tahun-tahun segini, dan dapat mobil ini sih lumayan beruntung lah ya. Dengan harga yang sebenarnya jauh dari harga pasaran mobil ini, tapi masih sangat mahal sebenarnya. Masih sangat mahal, betul. Yalah, bodinya aja mana mau dapat, kan? Akhirnya aku nggak ada budgetnya waktu itu. Harus terpaksa jual S15. Itu adalah kereta cinta hati Dipo. Nah, S15 itu, kebalikan. Dulu aku belinya sangat murah. Sangat murah? Sangat murah. Tapi sekarang, selepas modifikasinya semua? Terakhir aku jual itu karena zaman dulu orang belum ada yang tahu S15 gitu. Betul. Pas aku jual itu harganya hampir 4 kali lipat dari aku beli. Gila. Akhirnya nambah sedikit beli ini. Jadi dapat ini, kita terus start project untuk kereta ini. Jadi aku ada satu soalan. Kenapa kau pilih Murcielago? Kenapa enggak pilih kereta yang lain, supercar yang lain? Ini aku nggak milih mobil ini. Enggak milih? Ini Tuhan yang milihin. Tuhan yang milih untuk Dipo. Karena ini mobil
kalau nggak mati, posisi mati, iya, aku nggak akan ada budget buat, ya, betul. buat beli mobilnya. Jadi ngam-ngam rezeki itu sampai ada possibility chance-nya terus ambil mobil ini. Iya. Gitu. Akhirnya dapat mobil ini pun ya bisa dibilang beruntung juga gitu. Tapi ini satu soalan yang aku rasa ramai yang akan tanya, walaupun aku sudah tahu jawabannya. Aku tanya juga, kenapa kamu buat mobil ini jadi kereta drift? Kenapa nggak pakai Nissan, nggak pakai mobil-mobil drift yang lain? Tapi aku sebenarnya boleh jawab soalan ini sebab udah tahu. Tapi kita dengar sendiri daripada Dipo. Aku suka bangun mobil drifting yang beda sama yang lain. Yang beda, betul. Yang lagi dipakai competition sekarang aja Subaru Crosstrek. Nggak ada di dunia ini yang bangun mobil itu. Nggak ada. Cuma aku aja. Yeah. Nah, terus aku bangun Opel Rekord itu juga. Kecoa Wagon. Kalau di mobil-mobilku yang sebelumnya juga emang GT86 biasa semua orang pakai, tapi mesinnya aku mau beda sendiri. Aku pakai K24. K24. Gitu. Di Indonesia itu pertama kali juga. Iya, gitu. betul. Dan aku suka bangun mobil yang memang challenging. Nah, semuanya itu challenging. Yeah. Jadi kalau yang orang lain yang kalau di tutorialnya ada di YouTube, kayaknya kurang challenging gitu. Betul. Pengen yang belum ada belum ada tutorial gitu. yang kamu harus pikir sendiri. Jadi sebab itulah Dipo sendiri ada engineering team. Iya. Kamu sendiri belajar macam mana engineering kereta apa semua. Iya, betul. Daripada nggak ada background engineering, terus ada sekarang ya. Sekarang jadi belajar engineering mulu. Bahkan geometri kaki-kaki kemarin, suspension semua jadi belajar. Gitu. Jadi belajar. Ya di situ sukanya sih. Dan mobil ini banyak ngajarin. Walaupun ini mobil masih jauh sama selesai ya. Iya, jauh lagi. Jauh lagi. Nah, tapi ya sampai sini aja udah banyak ngajarin banyak hal lah buat tim garasi. Oke. Alright, jadi untuk kereta ni Dipo, kereta ni sendiri dah gila. Dah pecah kan. Tapi apa benda yang you rasa paling gila yang you buat dekat kereta ni? Yang saya rasa, yang you rasa sendiri macam awal-awal macam tak masuk akal ni. Apa benda yang paling gila? Cuba you tunjuk kat saya. Yang udah kita buat di sini sih yang paling gila ya. Si suspension depan ini. Kenapa? Karena nggak ada yang jual suspension depan angle kit buat Murcielago. Betul. Cuma ada Daigo Saito doang yang pernah buat. Pas kita pelajarin ternyata Daigo Saito dia pakai transplantasi kaki-kaki full suspension dari Toyota Supra. Dan itu knuckle standar dipotong sambung sama dia. Akhirnya aku pikir kayaknya aku bisa bikin yang lebih banyak adjustmentnya gitu. Kenapa nggak kita cari suspension yang emang khusus buat drift yang adjustmentnya udah banyak, ada Ackerman, semua udah bisa di-adjust. Nanti kita custom lagi sendiri gitu. Nah akhirnya kita nemu lah, ini kita setelah ukur-ukur lower arm itu sama persis sama punya Corvette. Nah, jadi ini Corvette Wisefab. Gila. Kita order juga yang depan, semua full set yang bagian depan. Cuma upper armnya aja yang kita custom sama knuckle-nya. Kita setup lah ya. Udah dapet nih setupnya secara alignment yang kita butuhin buat drifting, walaupun masih bisa di-adjust lagi. Tapi kurang lebih udah dapet kayak gini. Cuma kita mau lebih gila lagi, bikin cantilever suspension. Ini paling gila. Nah, karena ngelihat Lamborghini itu yang baru-baru itu Aventador segala macam itu udah pada pakai cantilever suspension. Jadi suspensinya ini ada push rodnya yang ngedorong bell crank, habis itu ada coilovernya di atas sini. Gara-gara dari dulu suka nonton engineering yang kayak Formula One gitu, mereka kan pada pakai kayak gini. Kenapa kita nggak coba buat di sini? Akhirnya kita coba buat dan ya jadilah kayak gini. Jadi, udah tes semua? Semua secara rasio, pergerakan, alignment, semuanya oke. Semua oke. Bahkan ini lebih simpel karena di sini kita nggak perlu ada coilover kan? Iya, betul. Biasanya ada di sini, nah kalau kita pasang coilover di sini mentok. Akhirnya kita bikin ini jauh lebih compact di sininya. Walaupun kita belum coba drifting, tapi by data yang udah kita hitung dari caster, dari camber, semuanya, semua ini harusnya udah nyaman dipakai drifting. I see. So ini adalah benda yang paling gila saya pernah tengok. Tim sendiri in-house buat engineering semua. sendiri ini kan. Nggak ada yang kita oper keluar. Gila. Saya in-house mau tukar minyak hitam pun fikir 2-3 kali dululah. Sekarang ini buat suspension system sendiri sama dengan angle low arm kit untuk angle apa semua sendiri. Cukup lama tapi kita ini sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih R&D ini. R&D ini. Memang kita desain ininya sebagian di fusion dulu di komputer ya. Biar kita nggak ada tebak-tebakan lagi. Kita udah rasionya kita setup di komputer. Kita printing pakai 3D printing awalnya. Pas udah semuanya baru kita fabricate pakai besi. I see. Oke, Ngam. Sekarang cuba kita bawa turun kereta. Ini kita tengok macam mana rupa kereta ni
And kita nak tengok sekali dekat dalam. Dekat dalam interior, macam mana rupa kau tengok ada bash bar kat depan, dekat dalam pun ada roll cage, semua in-house buat. Ini yang something yang aku respect Garasi Drift ni. Semua dia akan try untuk buat sendiri dahulu before dia nak cari orang kat luar. Perform tak perform. Motomaniac, what's up? Alright, so sekarang kita tengok kepada benda yang lebih teknikal dekat kereta ni. Engineering punya side. Okay, sekarang kita dah tahu suspension, you guys engineerkan suspension ni sendiri in-house. Sekali dengan angle kit yang korang ambil daripada Corvette untuk masukkan dekat kereta ni. Sekarang ini untuk apa? Fuel pump? Ini surge tank. Jadi sebenarnya di sini kita udah fabricate aluminium fuel tank. Aluminium fuel tank akan letak kat depan? Letak ke depan. Kenapa kita taruh depan? Karena di mobil ini weight distributionnya 68 belakang, 68 belakang, 32 depan. IC belakang lagi berat. Jauh. Akhirnya kita gimana caranya untuk pindah semuanya ke depan. Okay. So jadi nanti intercoolernya semua di mana? Karena NE kan nggak ada Oh, intercooler. NE. Radiator tapi di depan. Oke. Jadi radiator ada di atas sini dengan fan-nya. Jadi ini akan kita potong bolong buat airflow untuk keluar masuk. Airflow masuknya dari sini, keluar dari sini. Di sini ada fuel tank, ada surge tank, dan di sini power steering pump Volvo. Oke, so nanti engine pakai engine apa? Pakai V12 aslinya dia. Aslinya dia? Ya, aku udah punya 2 mesin. Oke. Jadi pas beli mobil ini dapat 2 mesin. Oh, dapat 2 mesin. Mesinnya harus di satu lagi di rebuild, satu lagi di wiring. Gila, aku ingat kan kau mau masuk 2J ke apa di belakang. Rupanya mesin yang sama juga. Pakai mesin aslinya. Gepak lah. Nah, Oke, kita move on dekat interior ya. Betul. Nah, ini adalah karya kedua kita untuk roll cage. Oke. Naik ke atas nih. Ke atas. Nah, ini roll cage yang kita buat. Oke. Jadi sebelumnya kita bikinnya itu pakai seamless ya, besi seamless. Ini pertama kali kita buat pakai besi chromoly. Oke. Apa beza besi chromoly dengan besi yang seamless tuh? Jadi kalau besi chromoly itu lebih kuat. Lebih kuat, tapi lebih berat nggak? Dengan berat yang sama. Berat yang sama tapi lebih kuat. Akhirnya jadinya kita bisa pakai material yang lebih sedikit dengan kekuatan yang sama. I see. Jadinya lebih ringan. Total. Karena ini materialnya lebih sedikit. Iya, nggak perlu pakai banyak-banyak. Nggak perlu pakai banyak-banyak. Oke. Nah ini sih kita bikinnya kayak drift look banget ya. Iya betul. Dia keluar sedikit di sini, masuk lagi di sana. Yang bikin keren sih memang di Murcielago ini dia trans tunnelnya itu carbon fiber. Oke, so ini memang original dari original dari sana. So dalam ini yang udah siap adalah roll cage-nya. Roll cage. Nanti seating position pun sama juga. Udah siap juga. Udah siap. Ini juga steering udah siap sebenarnya. Ini steering ini yang akan dipakai? Enggak, nanti akan pakai Garasi Drift. Yes. Sama Vertex. Ada lagi stok itu? Ada. Standby. Okay, so ini adalah seating position. Adakah kereta ni akan be available untuk orang taksi naik bersama? Iya, itu available juga. Nanti akan kita siapkan juga di samping. Oke. Untuk racing seatnya di samping. Yang penting kita mau bikin safety dulu, makanya roll cage kita fabricate. Kereta ini akan laju nih, V12. Gila tak laju. Tapi ya. Jadi di belakang sini mesinnya nanti. Di belakang ni dia punya signature look. Murcielago ini memang nggak pernah bosan kalau tengok. Iya, Murcielago itu memang handsome. Uniknya nanti kan di sini aslinya tadinya ada radiator. Iya. Kita radiator pindah depan. Oh, semua pindah ke depan. Pindah ke depan semua. Yang bikin di sini ada jalur buat asap. Oh, untuk asap aja. Asapnya nanti ada lampu nggak? Ada lampu ada. Tapi bawahnya jalur untuk asap. Nah, karena lampu Murcielago sangat mahal.
kita bikin pakai 3D printing. Yang original itu simpan? Yang original simpan. Jadi kalau ada crash atau apa, kita tinggal print lagi. Print lagi aja. Oke, so ini belakangnya jalur, lampu, engine-nya akan berada di sini lah. Oke. Nah, engine-nya itu nanti V12. Oke. Besar sekali ya engine-nya. Ya, confirm besar. Dia punya B pun besar di sini kan? Jadinya kita nggak ada terlalu banyak modifikasi di belakang ya. Engine juga nggak ada modifikasi, kita cuma ganti ECU aja. Oke. Karena biar bisa dituning. Oke. Terus udah sih. Tapi ECU-nya untuk V12 ada? Jadi pakai Link juga? Link. Oh, Link juga? Tapi dual ECU. Oh, dual? Jadi satu ECU buat bank sebelah kiri, satu ECU buat bank sebelah kanan. Jadi dia nggak ada yang satu ECU bisa nge-cover semuanya gitu. Ya, betul. Dia pakai 2 ECU. Dan itu lagi dipelajarin juga sama tuner kita. Targetnya berapa horsepower? Targetnya stok horsepower-nya dia 600. 600. Aku nggak pengen lebih, nggak pengen kurang karena menurut aku itu udah cukup. Betul? Di sini. Udah cukup. Udah cukup. 600. Aku punya S15 pun 600 600. ya. 650. Aku cuma pengen denger suara aja V12 itu. Itu memang syahdu. Iya. Nanti dia punya exhaust apa? Straight pipe ke belakang? Straight pipe di sini. Mungkin kita bikin X pipe karena dia V kan. Bikin X pipe, straight pipe, langsung di sini asap keluar dari sini. Iya, keluar dari sini. Nanti kereta inilah kamu bawa ke Malaysia. Nah, waktunya. Sedangkan aku pengen banget bawa yang itu dulu kan. Karena mobil itu unik kan kalau si yang Subaru Crosstrek itu. Bisa balap di sana juga. Iya, di sini ada Murcielago banyak lah di Malaysia ya. pasti ya. Di Malaysia ada, tapi nggak ada yang buat drift macam ini. Ada buat drift ya. Jadi itu yang rare dia, yang spesialnya. Terus yang menarik body kit. Sebenarnya body kit kita custom made. Ini lagi proses 3D printing nih. Salah satu ini 3D printing. Oke, ini 3D print. Oh, ini 3D print sendiri. 3D printing sendiri. Abis itu kita fiber. Lapis fiber. Luar dalam, filler, body filler semua dirapihkan lah ya. Kita pasang, udah kepasang ini tadinya. Oh, udah kepasang. Tapi diulang, revision. Oh, revision lagi. Karena ternyata pas bannya belok sepatah itu dia mentok sini. Jadi kita bikin yang arc-nya lebih jauh lagi. Oke. Jadi ya enaknya 3D printing ya tinggal kita revisi di komputer. Tapi berapa lama kalau mau buat satu 3D print ini? 3 hari ya. Oh, 3 hari udah siap. Tapi kita pakai 3 printer, jadi buat part by part lah. Kalau pakai satu printer mungkin makan waktu 5 hari kali ya. 5 hari. Semuanya sendiri. Ya. Gila. Cat kita nggak sendiri. Kalau cat sama rebuild engine kita nggak sendiri. Antar luar ada tempat yang hantar lah. Ada tempatnya. Sama wiring. Biasanya wiring kita sendiri. Cuma kali ini aku serahkan ke mentor aku lah. Sama lah. Kau punya cara kau buat kerja itu mirip banget dengan Motomedia. Kita engine rebuild pun ada tempat, wiring pun ada tempat, tapi kalau pemasangan apa fabrication semua sendiri. Kalau wiring sebenarnya kita sini. Sendiri. Khusus mobil ini aja. Khusus mobil ini aja. Karena ini sangat rumit. Jadi aku ilmunya belum sampai gitu. Nggak punya knowledge-nya. Jadi aku serahkan ke. Betul. Macam you cakap lah, jangan kita pernah berhenti belajar. Mungkin nanti kalau Murcielago kedua kalau ada gitu. Kalau ada kan. Baru wiring sendiri. Sudah ada knowledge-nya, Pak. Iya, ada knowledge-nya. Okay Dipo, untuk kereta Drift Bull ni, pernah tak you rasa macam nak give up lah buat kereta ni sebab susah sangat? Ada tak rasa? Hampir seminggu sekali. Hampir seminggu sekali? Satu minggu mesti ada rasa nak give up? Ada aja gitu, karena kita belum pernah pegang mobil supercar sebelumnya. Banyak banget parts-parts yang hampir nggak ada, pas kita mau beli harganya nggak masuk akal gitu, gila. Kayak lampu belakang tadi. Betul. Tapi dari situ, dari keterbatasan itu kita jadi punya idea baru lah ya, punya solusi baru ya. Kita pelajari 3D printing, walaupun kita outsource masih 3D printing yang, jadi nanti 3D printingnya itu pakai resin buat lampu belakang. Betul. Itu kita outsource keluar, dan ada banyak sih yang tadinya mau give up, kayak bikin roll cage ini sulit banget, karena kita pakai bahan chromoly. Kalau ini kan seamless biasa, nekuknya gampang. Kalau itu dia setiap habis ditekuk, dia berkurang lagi pas kita lepas dari bendingnya, berkurang 1 derajat lagi gitu. Akhirnya kita belajar lagi semuanya, dan waktu juga. Ngerjain mobil ini dari Januari, Februari, Maret, April, Juni. Startnya Januari hari itu. Kita udah 5 bulan ngerjain mobil ini, cuma nggak terlalu kelihatan banyak perubahannya dari awal ya. Sedangkan 3 bulan lagi harus selesai gitu. Lagi 3 bulan harus selesai. Banyak
banyak banget mikir mau give up, tapi di situlah kadang kita jadi lebih kreatif. Lagi kreatif, betul. Okay, waktu you reveal kereta ni in January dalam Januari tu waktu you announce dekat public yang this is your next project car. Macam mana reaction public time tu? Macam mana reaction audience viewers you time tu? Jadi sebenarnya mobil ini udah punya dari Juni tahun lalu. Juni tahun lalu. Okay. Tapi kita sembunyikan. Oh, nggak bagi tahu. Karena kita mau jual ke sponsor dulu. Oke. Jadi gimana caranya pas kita reveal pertama kali di Januari itu udah ada sponsor. Oke. Karena itu value yang kita berikan ke sponsor. Betul. Kita rahasiakan tapi kita kasih beberapa clue. Ya. Dan sempat hampir bocor di TikTok. Bocor. Ada orang lain yang punya foto mobil ini. Waduh. Akhirnya kita sempat sebulan sebelum di reveal, bulan Desember itu kita bikin info palsu. Oke. Jadi kita reveal mobil-mobil lain yang jauh dari sini. Jadi orang makin nggak ada yang bisa nebak lagi. Oke. Di Januari akhirnya kita reveal mobil ini, itu di video kita. Ya. Itu rekor video kita dengan viewers terbanyak dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam kita tembus 1 juta views di YouTube. Gila. Jadi kita kaget juga, nggak pernah sebelumnya seperti itu. Oke. Memang kita reveal mobil ini di cafe temen aku. Oke. Di Bandung. Oke. Oh, di Bandung. Di Bandung. Jadi pas kita reveal mobil ini di IMX Hub. Jadi IMX punya cafe. Ya. Kita reveal mobil ini, di saat kita narik tirainya, di saat itu di YouTube kita publish. Jadi di detik yang sama. Oke, di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Gila. Jadi di situ semuanya heboh. Hype-nya terkumpul waktu itu. Terkumpul di situ. Memang power lah cara diorang plan. Jadinya ya itu karena planning 6 bulan ya. Ya, 6 bulan planning. 6 bulan kita sembunyikan. Ya. Sebenarnya udah dari awal tuh udah gregetan banget pengen ditampilin gitu mobilnya kan. Iya. Cuma kita tahu kalau kita sabar itu pasti ada hasilnya. Hasilnya lebih baik. Betul. Akhirnya kita sabar, 6 bulan kita sembunyikan, Januari kita reveal. I see. Ya walaupun masih jauh ya perjalanan ya, sangat jauh lah. Gak apa-apa, lagi 3 bulan udah siap nih. Iya, 3 bulan lagi harus udah siap. Lagi 3 bulan harus siap, IMX, lepas itu tahun depan balapan. Iya, amin. Balapan drift Lamborghini Murcielago. Event Motomaniac, tapi muka aku tak ada dalam poster. Jemput aku pasal apa? Okay guys, so event Motomaniac akan datang pada bulan 9 nanti. Pada tanggal 5-6 September yang akan berlangsung dekat My Town Rooftop. So apa yang best kali ni? Apa tengok poster di atas, line up konsert yang akan berlaku dekat sana nanti. Dan apa tengok line up juga muka-muka yang di atas ni yang akan buat kekacauan di atas rooftop nanti. Apa aktiviti yang kita ada? Kita ada B-Boy Competition, B-Boy Show, kita ada Diecast Expo, jualan barangan-barangan kereta, Lucky Draw. Dengar-dengar Lucky Draw lepas set up kereta apa? Kereta Cefiro A31 untuk dijaga Lucky Draw tapi siap spek boleh pakai drift. So, kalau apa tengok konten ni, apa kena set tarikh tu siap-siap untuk apa cuti dan hadir pada event 5th Annual Festival Motomaniac. Dan jangan lupa dapatkan baju daripada Motomaniac. Korang berpeluang untuk join Lucky Draw sama Def Jam. Okay? Dan saya pun ada kereta yang saya nak reveal dekat sana. Tapi itulah, tak ada drift. Event saya ada drift. Tapi tak apa, jumpa dekat sana. Okay, soalan saya yang seterusnya. Kereta ni dia punya plan tahun depan, dia punya cerita dia untuk drift competition, exhibition atau hanya untuk show sahaja? Oke, jadi di tahun ini masih buat show aja. Oke, tahun ini tapi masih di tahun depan kita mau cari competition yang kriteria dari mobil ini adalah tempatnya harus indah. Tempatnya harus indah, kena cantik lah. Ya, harus cantik. Jadi backgroundnya itu bagus. Aha. Di sini nggak banyak, tapi ada beberapa. Ada di beberapa tempat yang bagus. Aha, backgroundnya ada gunung. Iya. Di
kalau di Bandung backgroundnya airport military gitu. Cantik. Yang kayak gitu-gitulah. Ya. Itu baru mobil ini mau kita turunin. Turun untuk competition. Untuk competition. So memang ada planning untuk compete dengan kereta ni. Ada. Walaupun sebenarnya mobil ini agak sulit untuk kita bikin full kompetitif kayak mobil-mobil kita yang lain. Karena keterbatasan di weight distribution tadi. Mesinnya terlalu besar di belakang, weight distributionnya 68 belakang. Mau kita pindahin ke depan mungkin nggak bisa mendekati 50-50, mungkin 60-40 kali 60-40 dapat lah. Ya, 60-40 mungkin masih bisa dapat. Nah, itu kita mau coba. Kita belum tahu mobil ini dibawa drifting enak apa enggak. Jadi betul. Ya kita harus tes sih. Tapi untuk marketing dari point of view marketing ini mobil luar biasa sih Betul, sebenarnya. luar biasa. Kita bisa dapetin sponsor baru yang tadinya bahkan di luar jangkauannya Garasi Drift gitu. Tadinya Garasi Drift pasti kan ya otomotif semua lah. Sponsornya itu otomotif gitu. Ini kita bisa kerja sama KAF, kita bisa kerja sama banyak hal lainnya ya. So daripada kereta ini mereka boleh tengok ada ROI untuk mereka dari segi branding, dari segi promotion, pergi balapan competition event, semua ada di kereta ini. Yalah ini kereta one of one. Ya, dan uniknya nanti kita bakal bikin diecast-nya. Jadi ada diecast di IMX nanti kita cuma buat 200 pieces. Okay, nanti kau reserve satu untuk aku. Boleh. Okay, aku mau beli. Siap, nanti aku siap. Cun. Alright, untuk kereta Lamborghini Murcielago ni berapa, sebab dia kereta yang mahal kan? Berapa banyak parts yang kau sudah potong? Ada tak yang dah potong bodinya? Belum lagi? Tadinya memang enggak ada planning atau? Tadinya pengen sebisa mungkin kita kurangi. Memotong. Iya. Karena kita sayang. Iya, ini kereta bodinya mahal. Tapi sekarang udah mentok sini, potong. Mentok sana, potong. Akhirnya semua banyak yang dipotong. Karena untuk udah hasilin sini. Kereta driftnya lah. Ya, karena dia kan nggak didesain untuk angle besar ya. Iya, betul. Jadi pas belok tuh harus mentok depan sana. Wah, akhirnya potong semua. Nah, kita ganti ini itu juga di dalam banyak. Sama mana perasaannya bila potong itu? Awalnya sih takut ya. Takut kayak sayang ya. Ya. Ini mobil. Tapi pas dipikir-pikir lagi emang harus gitu. Betul. Jadi ya. Okey, kalau macam itu kan kita dah sampai dekat penghujung video kita. Build macam ni, saya rasa kalau di Malaysia itu boleh aja kalau ada yang pemberani macam kamu buat di Malaysia kan. Tapi ini adalah benda yang korang kena lalu kalau korang nak buat. Which is susahnya kereta ni engineering wise nak kena fikir macam mana, sebab tak ada lagi orang buat kereta drift yang proper pakai kereta Lamborghini kan, atau kereta supercar. Suspension nak kena buat sendiri, dia punya engineering side nak kena fikir, dia punya sayang ni nak potong body tu kau kena buang rasa sayang tu, betul? Kena harus potong. And saya rasa manalah tahu kan, Motomaniac ada satu, harap-harap kita punya big boss tengok kat sini video ni juga kan, mana tahu kita ada rezeki lebih insya-Allah in the future 2-3 tahun 4 tahun ada rezeki lebih boleh ambil satu kereta supercar buat macam gini. Tengok dia punya efek tu, memang saya rasa satu dunia efek dia, satu dunia tahu yang kamu sedang buat kereta Lamborghini Murcielago ni kan. Ada ini jadi kita kerjasama sama, ada cerita juga nih, kerjasama sama company di Jerman. Jadi dia reach out ke saya, dia nanya, dia lagi bikin monocoque carbon fiber untuk Murcielago. Jadi dia butuh beberapa 3D scanner Dia udah punya 3D scan file chassis, dia belum punya body. Belum ada body lagi. Nah, chassis dia dapat dari negara mana, 3D scan-nya, body kita kirim dari Indonesia. Dan gara-gara teknologi semuanya align. Jadi kita kerjasamanya udah mancanegara, itu semuanya bisa align dengan teknologi yang ada sekarang. Itu luar biasa sih. Itu cerita aja tadi. Itu benda yang kereta boleh connect kan. Ramai-ramai orang daripada macam-macam pelosok dunia. Dari seluruh dunia. Kan? Macam body kit ni pun kamu collab sama US kan? Sama US. Sama brand US collab untuk buat body kit. Ini benda garasi je boleh buat. Satu dunia garasi je. So efek dia memang akan 10, 20, 3 tahun punya efek tu orang akan still bercakap tentang benda ni. So saya rasa itu saja, tak sabar saya nak tengok dia punya hasil dia ni. Lagi 3 bulan dekat IMX, insya-Allah ada rezeki kita akan sampai IMX. And then ada rezeki juga nanti kamu datang ke Malaysia, kita buat drift meet untuk garasi drift. Kita macam biasa kalau kau tengok dalam video-video Motomaniac memang akan ada drift meet selang sebulan atau 2 bulan. Kita buat drift meet dekat HQ, dekat UiTM. Kita buat drift meet di universitas. Parkingnya besar. Ya, jadi mana tahu insya-Allah Ziko dengan Dipo ada kelapangan untuk datang tahun depan. Tahun ini ya kita bisa fokus ke event yang tahun ini kan. Tahun depan datang kita buat bagi kereta, terus suruh Dipo dengan Ziko tandem dengan aku. Yes. So, saya rasa itu saja. Mike, thank you so much. Terima kasih lagi. Sebab hospitality yang aman. Mantap. Okay, so apa pun, see you guys in the next episode. Apa Roger. Ciao. Bye-bye.